Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa hikmah Ramadan yang berbahagia, pada mulanya bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lain. Dia tidak lebih mulia ketimbang bulan yang lain. Bulan Ramadan ini menjadi mulia karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat lokasi waktu turunnya Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran dinyatakan syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah Al-Quranul Karim sebagai wahyu Allah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa Al-Quranul Karim tidak turun secara sekaligus. Dia secara live memandu umat Islam bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani etapa-etapa kehidupan. Kenapa Al-Quran tidak turun secara sekaligus? Karena kalau Al-Quran turun secara sekaligus, maka Al-Quran tidak akan langsung menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam saat itu. Karena itu kadangkala Al-Quran turun 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali, bahkan pernah 6 bulan wahyu tidak turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah merasa sudah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turun surat Ad-Duha yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak sedang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadh-dhuha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwa Rasulullah tidak sedang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Al-Quran secara live memandu bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran hadir untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh umat manusia. Al-Quran datang bukan hanya untuk mengatasi problem umat Islam yang ada di Arab Saudi sana 1400 tahun yang lalu. Al-Quranul Karim hadir 1400 tahun yang lalu bukan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi oleh orang Arab saat itu. Tapi Quran berfungsi sebagai menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Karena itu siapapun yang membaca Al-Quranul Karim akan tahu hikmah, faidah, keuntungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran kita tahu tidak hanya berisi akidah. Al-Quran juga bicara mengenai isyarat ilmu pengetahuan. Itu sebabnya kalau orang membaca Al-Quranul Karim, maka perspektifnya akan cukup kaya. Muqatil bin Sulaiman pernah berkata, la yakunur rajul faqihan kullal fiqh hatta yaral Quran wujuhan katsira. Orang tidak bisa dianggap mendalami ilmu-ilmu Al-Quranul Karim, mengerti makna dan kandungan Al-Quranul Karim, kecuali kalau orang itu bisa membaca Al-Quran wujuhan katsirah dari berbagai perspektif. Maka Al-Quran tidak pernah selesai untuk ditafsirkan. Al-Quran bisa ditafsirkan dari sudut ilmu balaghah, bisa diselesaikan dari sudut ilmu fikihnya. Karena itu ada beragam corak tafsir di dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Karena itu orang yang mendalami Al-Quranul Karim dituntut memiliki pengetahuan seperangkat ilmu yang cukup lengkap sehingga dia bisa menangkap makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai lokasi waktu turunnya Al-Quranul Karim. Istimewa lagi di dalam bulan Ramadan ini karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauh Mahfud menuju sama'id dunia pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Kita tahu di dalam Quran secara tersurat dinyatakan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya tidak cukup panjang. Kata baginda Nabi, umur usia umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai pada 70.
Tapi sekalipun umat Islam ini usianya tidak panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi umat Islam untuk melipat gandakan amal ibadahnya pada malam Lailatul Qadar. Karena itu di akhir-akhir bulan Ramadan, yang diyakini oleh banyak sekali para ulama sebagai lokasi waktu turunnya Lailatul Qadar, umat Islam dipersilahkan untuk banyak melaksanakan amal-amal ibadah. Baik amal ibadah yang terkait secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ibadah mahdhah, ataupun ibadah yang tidak terkait secara langsung dengan Allah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Dan ibadah yang ada di dalam Islam memang banyak sekali ragamnya, tapi ibadah yang terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak, memberikan manfaat kepada banyak sekali orang, itu adalah lebih utama ketimbang ibadah yang sifatnya personal, individual. Sebuah kaidah menyatakan al-muta'addi afdhalu minal qasir. Ibadah yang dampak kebaikannya untuk sebesar-besarnya umat manusia itu lebih baik daripada ibadah yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Tentu yang dimaksud bukan ibadah-ibadah yang sifatnya adalah fardhu ain yang diwajibkan kepada setiap pribadi umat Islam. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.